Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Akademisi nilai kecurangan pemilu sudah jelas. Guru Besar Universitas Gadjah Mada, UGM Koenjoro, menilai kejadian kecurangan pemilu 2024 sudah terlihat jelas. Bukti kecurangan sudah sangat banyak. Makanya sekarang indikasi-indikasi kegiatan ini curang dan kemudian masif, itu saya kira sebetulnya sudah kalau di kami, bagi pemikir itu ceto welo-welo, sudah jelas. Kata Koenjoro dalam diskusi cross-check by medcom.id dengan tema Dinasti Menjadi-Jadi, Pengadilan Rakyat Menanti yang disiarkan pada Minggu, 17 Maret 2024. Koenjoro mengatakan kecurangan terlihat karena adanya salah satu calon memanfaatkan sektor kemiskinan untuk menggalang suara. Gelontoran bantuan sosial sementara menjadi bukti pengambilan jalan pintas. Dengan atas nama banyak kegiatan yang pembodohan-pembodohan itu, dengan refleksi dengan bansos, ya siapa yang enggak luluh, ucap Koenjoro. Menurut dia, pemanfaatan bantuan sosial untuk menarik perhatian masyarakat merupakan bukti kecurangan. Sebab, warga bakal memilih orang yang terlihat turun ke lapangan dan memberikan hadiah. Karena mereka orang tidak mampu, orang diberi seperti itu, kemenangan bisa kita lihat, ujar Koenjoro. TKN Prabowo Gibran minta Anies Baswedan, jangan berhalusinasi soal Pilpres 2 putaran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menyebut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tengah berhalusinasi. Hal itu dikarenakan Sylvester Matutina menilai Anies Baswedan terlalu optimis Pilpres akan berjalan 2 putaran. Ya menurut Mas Amin bahwa akan terjadi Mas Anies ya, 2 putaran bahkan ada perubahan suara ya menurut saya. Mas Anies udahlah jangan halusinasi ya kan. Marilah kita bijak melihat bukti dan fakta yang ada. Kalau mau 2 putaran dari hasil rekapitulasi yang 29 provinsi ini sudah ketahuan gitu. Dan ini buktinya Sevan, kata Wakil Ketua TKN Sylvester Matutina. Sylvester tetap meminta para relawan dan pendukung paslon nomor urut 2 untuk tetap sabar menunggu hingga penetapan hasil pemilu nasional tanggal 20 Maret nanti. Jadi, tapi ya kita lihat saja sampai tanggal 20 ini, apa yang terjadi yang benar-benar menunjukkan bahwa hasil pemilu ini adalah hasil pemilu yang bersih dan tidak ada kecurangan, kata Sylvester. Rekapitulasi nasional, Prabowo menang di Pulau Sumatera, Ganjar raup 10,61% suara. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 untuk seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Hasilnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Raka memimpin perolehan suara pemilu 2024 di 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Raka unggul di 8 provinsi, sedangkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang di 2 provinsi. Teranyar, KPU mengesahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Sumatera dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU RI Jakarta Pusat Minggu. Protes kecurangan pemilu 2024, masa janji demo besar-besaran di Jakarta 18-20 Maret. Masa berunjuk rasa memprotes kecurangan pemilu 2024 di depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 15/3/2024. Mereka mengancam jika Bawaslu dan KPU mengabaikan tuntutannya, maka akan ada demo lebih besar melibatkan berbagai elemen sipil. Seorang pemimpin aksi, Leander Ohoy Wutun alias Nyong, mengatakan pihaknya sudah berencana kembali turun ke jalan dalam aksi gabungan memprotes kecurangan pemilu 2024 pada 18 hingga 20 Maret. Demo akan dipusatkan di depan gedung DPR RI, kantor KPU RI, dan Istana Negara di Jakarta. Nanti semua elemen akan bergabung tanggal 18-20 Maret di DPR, KPU, Bawaslu, dan Istana Negara, ujar Nyong di sela demo depan Bawaslu RI.
Nyong mengatakan pihaknya akan mengumpulkan massa dan datang ke gedung DPR untuk menuntut pengguliran hak angket dan menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kemudian, agar Bawaslu sebagai lembaga independen bisa menjalankan fungsinya secara netral. Kami menuntut karena pemilu curang ini semua seperti diketahui adalah permainan Jokowi karena melanggengkan anaknya, ucap Nyong. Dia juga menyayangkan keputusan KPU yang menerima pendaftaran calon wakil presiden Cawapres no urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Nanti tanggal 19, 20, kami akan kepung istana, tegas dia. Sebagai diketahui massa yang demo Bawaslu RI hari ini menamakan diri Gerakan Rakyat Selamatkan Negeri. Mahkamah Keluarga Sumber Kecurangan. Demikian tulis salah satu spanduk itu. KKN mensederai demokrasi, bunyi spanduk yang lain. Sementara itu, pada mobil komando terpasang spanduk berukuran besar bertuliskan Jokowi tumbang. PDIP beberkan bukti intimidasi rezim dalam dugaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan praktik intimidasi aparat terhadap kader-kadernya yang diprakarsai oleh rezim pemerintahan sebagai bagian dari kecurangan pemilu 2024 kali ini. Hasto mengatakan intimidasi dan kecurangan pada pemilu 2024 telah menggempur perolehan suara partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Hasto mengungkapkan intimidasi yang dilakukan oleh aparat TNI Polri ini dialami oleh para kader PDI, Perjuangan hingga kepala desa oleh oknum TNI dan Polri. Salah seorang kader PDIP, lanjut Hasto, terbukti mengalami intimidasi, yakni mantan Gubernur Bali Ilau Wayan Koster. Dia mendapat intimidasi ketika bergerak untuk memenangkan pasangan calon nomor 03, Ganjar Mahfud. Tetapi Koster tetap mengkampanyekan Ganjar Mahfud, yang membuat aparat mencari kesalahan Koster dan melaporkannya pengaduan masyarakat ke Polri. Tutur Hasto, Minggu. Data 17/3/2024. Hasto menjelaskan, akibat adanya pelaporan kepada Koster, Kapolda Bali pun memanggil Gubernur Bali itu 2 pekan sebelum hari pencoblosan. Selain Koster, kader lain yang diintimidasi adalah Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, sejumlah bupati dan anggota DPR, incumbent. Di Nganjuk, Jawa Timur, setiap anggota DPR incumbent yang memiliki basis massa kuat turun ke lapangan diawasi oleh 3 oknum TNI, 3 oknum Polri, dan seorang anggota Bawaslu. Ini bentuk intimidasi, tutur Hasto. Ia bahkan menyebutkan ada kepala desa di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengalami intimidasi berupa kekerasan verbal jika mendukung pasangan selain nomor urut 02. Masih mau tidur sama istrinya? Kalau masih mau tidur sama istri, jangan bantu paslon 01 atau 03, harus bantu 02, kata Hasto sembari menirukan oknum kepala desa yang diintimidasi. Lebih lanjut, Hasto menyampaikan di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada kepala desa yang diberi uang 200 juta dan diberi target untuk memenangkan pasangan nomor 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketakutan Jokowi jelang akhir masa jabatan terungkap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sekitar 5%. Hal ini dia sampaikan menjelang akhir masa jabatan. Jokowi menilai masalah tersebut muncul karena Kementerian Keuangan, Kemenkeu, dan BI menerbitkan terlalu banyak instrumen, yakni Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Sekuritas Falas Bank Indonesia (SVBI). Jangan semuanya ramai membeli yang tadi saya sampaikan ke BI maupun SBN, meski boleh-boleh saja, tapi agar sektor real bisa kelihatan lebih baik dari tahun yang lalu. Ujar Jokowi di pertemuan tahunan Bank Indonesia, PTBI, di kantor Pusat BI, Jakarta.